Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatullah Bro dalam Pekan Ilmiah OSIS Men 3 Kebumen. Baik, kita telah kedatangan narasumber yaitu Kak Cynthia dan juga Kak Nila. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Pertama, nama Cynthia Wahyuni, alamat Ampi, Buluh Pesantren Kebumen. Pendidikan formal MI Ma'arif Ampi, SMP Negeri 2 Buluh Pesantren, MA Negeri 3 Kebumen, Yaino Kebumen. Moto, tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya, nama Nia Kurniati, alamat Keradenan, Kecamatan Ambal. Pendidikan formal SD Keradenan, MTSN 3 Kebumen, MAN 3 Kebumen. Moto, jadikanlah masa burukmu sebagai motivasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian tadi biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Kak Cynthia dan juga Kak Nila. Bisa langsung masuk materi ya Kak? Bisa. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai peran PKS dalam menertibkan tata tertib di madrasah. Baik, pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Kak Cynthia. Iya, silakan. Nah, Kak Cynthia ini merupakan angkatan keberapa sih Kak dalam organisasi PKS ini di MAN 3 Kebumen? Silakan. Ya, saya jawab ya. Silakan. Sebelumnya saya juga perlu perkenalan sendiri ya. Nama saya Cynthia Wahyuni. Saya angkatan pertama di PKS sekitar tahun 2017. Nah, Itu Mbak. Kalau Kak Nila sendiri? Ya, sebelumnya nama saya Nila Kurniati, kelas 12 agama. Saya angkatan ketiga tahun 2019. Seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi kakak-kakak mengikuti organisasi PKS? Dari siapa dulu nih? Silakan yang mau menjawab dulu siapa? Nila aja dulu, silakan. Baik, yang memotivasi diri saya pribadi untuk mengikuti ekstra PKS ini di MAN 3 Kebumen tentunya karena saya ingin menambah wawasan mengenai patroli keamanan sekolah. Menarik kan tentunya karena sebelumnya di Madrasah MTS Negeri 3 Kebumen tentunya belum ada yang namanya PKS. Nah, kemarin saya pas masuk ke MAN 3 Kebumen, kebetulan ada organisasi PKS MAN 3 Kebumen. Dari situ saya tertarik lah untuk mengikuti PKS MAN 3 Kebumen. Dan motivasi saya sendiri untuk mengikuti ekstrakurikuler PKS ini karena saya ingin menambah wawasan mengenai materi-materi atau apa sih yang ada di PKS ini sendiri, seperti itu. Baik. Nah, untuk Kak Cynthia sendiri, apa sih Kak yang memotivasi Kak Cynthia dulu mengikuti organisasi PKS? Ya, saya jawab ya. Saya jadi flashback ini. Silahkan. Ya, karena saya angkatan pertama itu kan tahun 2017. Sebenarnya PKS atau patroli keamanan sekolah itu sudah ada sejak tahun 2016. Hanya saja itu dulu masih menginduk OSIS. Jadi belum ada ADART atau juga pembinanya. Kalau motivasi saya sendiri itu pertama itu berangkat dari diri sendiri karena niat. Dan yang kedua, saya terinspirasi sih dengan polisi-polisi yang cantik itu loh. Memang saya dari postur tubuh kurang mendukung, tapi nggak ada kemungkinan ya kalau kita mencoba untuk mengikuti PKS, khususnya itu di MAN 3 Kebumen. Itu yang pertama berawal dari niat, yang kedua karena saya pengen menambah jaringan atau komunikasi yang lebih luas itu. Nah, Kak Cynthia, sebenarnya apa sih yang dipelajari di dalam PKS? Silahkan. Oh ya PKS itu kan bukan partai ya, patroli keamanan sekolah. Banyak sih materi yang kita dapatkan. Mungkin
mungkin semua orang taunya itu PKS baris, kayak PBB atau lainnya. Sebenarnya nggak hanya PBB, banyak yang kita dapatkan. Kalau di PKS itu terkenalnya dengan ke-PKS-an. Di situ ada sejarah, terus lambang, dan juga nanti ada atribut, tata tertib, atau apa sih sebenarnya tugas PKS. Tuh. Ada senam lantas, itu yang dulu saya terapkan. Barangkali dari Mbak Nila ya, karena kan saya juga udah alumni, udah lama, mau ada perbedaan boleh dijawab juga kali ya. Silahkan untuk Kak Nila. Baik, saya lengkapi lagi dari Kak Cynthia. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara dulu sama sekarang, tetap sama. Cuma di sini kita di angkatan saya khususnya itu pasti ada yang namanya materi PBB itu wajib ya Kak. Soalnya di PKS sendiri ini kan rutin melakukan PBB dan juga Katur Lantas. Cara menyeberangkan bagaimana, cara meniup fluid yang benar itu seperti apa, itu seperti itu kita ajarkan biar tidak salah pengertian seperti itu. Nah, Kak Nila, berbicara mengenai kegiatan, pernah nggak sih PKS Men 3 Kebumen itu melakukan kegiatan di luar lingkungan sekolah? Silahkan. Baik, sebelumnya PKS Men 3 Kebumen, angkatan Kak Cynthia mungkin dulu pernah ngepam ya, istilahnya ngepam gitu di acara apa Kak Cynthia? Mungkin Kak Cynthia yang bisa menjawab. Iya, dulu habis pelantikan pertama ya, itu habis pelantikan pertama, terus kita dapat tawaran sama Karang Taruna Kutawinangun khususnya, karena kita kan di Kutawinangun. Di situ ada acara inbox yang di SCTV itu. Nah, kita pertama disuruh gabung join. Di sana kita membantu, itu pertama kali kita ngepam. Itu. Terus yang kedua ya, angkatan saya sama angkatan bawah saya, angkatan 2 berarti ya. Di sana juga pernah ngepam acara Maulid Nabi. Di mana ya? Itu nggak hanya sekali, berkali-kali. Itu acara yang di luar, terus ada acara lomba PBB di Kapolres Kebumen. Dulu itu hari jadi Bayangkari. Dan di situ alhamdulillah ya, PKS Men 3 Kebumen mendapat kejuaraan, juara 3, yaitu the best costume. Kayaknya kostumnya paling bagus, jadi kita dapat hadiah. Itu yang kami lakukan. Terus yang terakhir ada kita menjadi petugas upacara di SMP 12 Pesantren dan juga ada di SMP Negeri 3 Kutawinangun yang dekat sini. Barangkali dari angkatannya Mbak Nila ada kegiatan, boleh ditambahin. Kalau kegiatan sendiri karena kemarin angkatan saya menemui pandemi, jadi mungkin tidak banyak kegiatan di luar. Cuma angkatan 2 sama angkatan 3, angkatan saya itu pernah mengikuti lomba di SMA 1 Kutawinangun. Itu kebetulan kami dapat juara harapan 1, seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya PKS Men 3 Kebumen ini. Walaupun belum lama berdiri, tapi sudah memiliki berbagai prestasi walaupun belum banyak. Alhamdulillah. Baik Kak Nila dan juga Kak Cynthia. Nah, PKS ini kan termasuk salah satu organisasi yang banyak membantu madrasah. Nah, sebenarnya apa sih peran PKS dalam mensukseskan menegakkan tata tertib di madrasah? Silahkan. Yang mau menjawab Kak Nila atau Kak Cynthia? Silakan Kak Nila aja, karena kan dia masih aktif. Kalau saya kan udah alumni ya. Silahkan Kak Nila. Baik, saya jawab pertanyaannya. Jadi peran PKS dalam menegakkan tata tertib di madrasah yaitu 3M, seperti yang sedang viral-viral sekarang, sedang pandemi. 3M yaitu mengatur, menjaga, dan mengayomi. Mengatur ini sendiri pastinya mengatur lalu lintas. Dan yang kedua ada menjaga, yaitu menjaga madrasah, membantu menjaga madrasah. Dan yang ketiga mengayomi, tentunya mengayomi madrasah juga. Baik, Kak Nila dan juga Kak Cynthia. Selanjutnya nih Kak, sebenarnya banyak sekali peran PKS di lingkungan madrasah. Nah, yang sering kita lihat itu diantaranya PKS membantu keluarga Men 3 Kebumen. Seperti ketika penyeberangan ketika pagi, para siswa berangkat sekolah dan juga ketika pulang ya Kak. Nah, ilmu yang didapatkan itu sebenarnya dari mana sih Kak? Apakah secara otodidak atau dari yang lain? Silahkan. Mungkin Kak Nila, Siapa Kak ini yang Cynthia jawab? mau menjawab? Saya dulu. Oh ya boleh. Jadi itu nggak otodidak.
pertama kali kita pelantikan, habis itu kita ada ilmu ya atau narasumber dari Polsek langsung. Di situ kita pertama kali belajar lantas, karena kan PKS itu berkaitan dengan penyeberangan tadi ya dikatakan sama Mbak siapa? Mbak Ibatul. Ya, di situ kita latihan senam lantas. Awalnya bukan senam lantas, masih gatur lantas ya. Masih gatur lantas, di situ ada 12 gerakan ya kalau tidak salah, karena saya sudah lama banget. Terus karena melihat kondisi nggak mungkin kan kalau kita itu dijejeli materi terus. Jadi di situ kita latihan senam lantas sama gerakannya, sama lagu-lagunya, pokoknya yang menjadi kita rileks. Jadi kita nggak otodidak sebenarnya. Tetap ada bimbingan terus, dan itu endingnya buat kita lomba kayak gitu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Kemudian selanjutnya akan saya tanyakan kepada Kak Nila yang sekarang masih aktif dalam organisasi PKS ya Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kendala-kendala yang sering dialami ketika Kakak bertugas di PKS? Silahkan. Baik. Jika ditanyakan kendala, pasti banyak sekali kendala. Yang saat tugas itu pasti ada banyak sekali kendala. Tentunya jika ada kendala tidak bisa menyerah gitu saja, tidak boleh menyerah gitu saja. Dan salah satu kendalanya saat menyeberangkan itu mengatur lalu lintas di jalan. Seperti misalnya kita sudah membantu menyeberangkan warga madrasah, tapi anak itu sendiri masih santai-santai dan tidak menghiraukan ada petugas PKS yang sudah membantu menyeberangkan. Itu salah satu kendalanya ketika mengatur lalu lintas. Sedangkan kendala jika membantu merapikan kendaraan siswa, itu salah satunya masih banyak yang mengunci kendaraan mereka, jadi masih sulit untuk kita rapikan kendaraan mereka, seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling mengesankan nih Kak, apa sih menurut Kak Nila sendiri? Pengalaman yang mengesankan bagi saya tentunya sebelum pandemi ya. Karena pandemi semua jadi terbatas. Jadi mengesankan itu bagi saya ketika berkumpul bersama, bercanda seperti itu. Tentunya pas sedang latihan bersama, panas-panasan seperti itu. Dan juga yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika tugas. Karena ketika tugas saya bisa merasakan bagaimana tanggung jawab yang begitu besar ketika membantu warga madrasah menyeberang seperti itu. Baik. Nah, untuk Kak Cynthia sendiri, menurut Kak Cynthia, selama ketika menjadi anggota PKS, pengalaman apa sih Kak yang paling mengesankan menurut Kak Cynthia? Silahkan. Ya, sebenarnya pengalaman itu nggak jauh beda ya dari sama Kak Nila, karena sama-sama anggota PKS, jadi tahu ya merasakan. Saya sendiri itu juga sama. Pertama itu kekeluargaan di PKS, karena kan saya dulu itu belum pandemi ya, jadi setiap hari kita bisa ketemu, bisa ngobrol, kita bisa berkeluh kesah. Itu yang menjadi pengalaman saya yang paling terkesan. Jadi kita saling komunikasi enak, terus kekeluargaan, itu yang pertama saya dapat. Dan yang kedua tentunya nggak lepas dari ilmu yang diberikan sama pembina ataupun narasumber yang lainnya. Itu paling. Baik. Kak Nila dan juga Kak Cynthia, kita kan mengalami pandemi ya Kak. Nah, kalau boleh tahu, sebelum adanya pandemi, program-program apa aja sih Kak yang ada di PKS? Silakan. Sebelum pandemi berarti saya ya? Ya. Program PKS itu dibagi menjadi 3 ya. Yang saya terapkan dulu itu ada program harian atau mingguan. Itu yang setiap hari atau setiap saat kita itu piket. Dari piket penyeberangan, terus itu penyeberangannya ada 2 kali ya, baik pulang maupun datang. Habis itu kita ada membantu OSIS dalam menertibkan saat sholat berjamaah. Itu yang program mingguan. Biasanya kita ada bulanan. Dulu itu kita latihan PBB atau studi banding ke sekolah-sekolah lain. Itu yang program itu. Kalau program tahunan pastinya kita tak lepas dari HUT PKS atau hari jadi PKS. Di situ paling momen yang menjadi final bagi semua anak PKS mungkin. Itu program kerja ada 3 kan. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Nah, sekarang kepada Kak Nila. PKS sudah membuka open recruitment Kak atau belum nih Kak? Sudah, tentunya sudah, karena sudah ada calon muda 5 juga ya. Luar biasa. Mungkin
Dipersilahkan kepada Kak Nila untuk mempromosikan organisasi PKS kepada pemirsa Pekan Ilmiah, khususnya warga MAN 3 Kebumen. Silahkan. Baik, jadi untuk khususnya ini karena ekstrakurikuler, jadi yang mengikuti organisasi PKS sendiri dari kelas 10 MAN 3 Kebumen tentunya. Dan syarat-syarat untuk mengikuti PKS MAN 3 Kebumen tentunya berbadan sehat, terus mampu bertanggung jawab untuk mengikuti PKS ini sendiri. Terus yang ketiga, mampu bercakap dengan baik, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang selanjutnya mungkin karena ini ekstra di sekolahan, jadi harus mempunyai kemampuan dalam PBB. Mungkin jika masih kurang dalam PBB, bisa mengikuti PKS nggak apa-apa, nanti kan diajarkan di PKS seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Cynthia. Silahkan Kak Cynthia. Apa sih ya? Ya, karena saya perannya menjadi alumni ya, saya juga sama sih berpesan kepada adik-adik, mumpung masih muda dan juga masih sekolah, ikutilah semua organisasi. Karena kan di MAN 3 Kebumen nggak hanya PKS, tapi saya ngajaknya juga PKS karena saya di PKS gitu. Karena syarat-syarat udah disebutkan tadi ya sama Kak Nila, saya hanya mengajak pokoknya jangan sia-siakan waktu kalian buat berorganisasi, karena di situ kita banyak menerima ilmu dan pengalaman juga pastinya. Baik, terima kasih Kak Nila dan juga Kak Cynthia. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, silahkan kepada Kak Cynthia dan juga Kak Nila untuk memberikan closing statement kepada pemirsa Pekan Ilmiah tentunya. Silahkan. Dari siapa yang akan memulai? Kak Nila, silahkan Kak Nila, selanjutnya oleh Kak Cynthia. Silahkan. Baik, pesan saya untuk adik-adik di luar sana dan juga teman-teman saya, jangan takut untuk berorganisasi. Mungkin berorganisasi memang capek, melelahkan seperti itu. Tapi kita jangan mudah menyerah di situ aja, karena kita akan mendapat pengalaman yang lebih dari itu. Dan selagi kita masih muda, masih memiliki semangat yang tinggi, jangan sia-siakan kemampuan kita di situ. Dan teruslah menggali informasi atau mencari wawasan yang lebih, karena kita tidak tahu besoknya kita tahu atau enggak tentang organisasi itu seperti itu. Jadi jangan sia-siakan waktu muda kita untuk hal yang tidak bermanfaat tentunya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Cynthia, silahkan. Ya, closing statement ya. Ya, sama seperti tadi, kalian tetap semangat, apalagi masih remaja, jadi ikutilah semua organisasi, dan di situ carilah masalah. Karena kalau kita nggak punya masalah, mesti kita nggak mikir. Jadi berusaha mencari masalah, habis itu kita cari solusi. Kalau sudah selesai, cari masalah lagi. Tetap semangat. Jangan lupa gabung PKS MAN 3 Kebumen. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nila dan juga Kak Cynthia yang telah menyempatkan diri hadir di Pekan Ilmiah MAN 3 Kebumen. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap saksikan Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.